seseorang asal Rusia yang bernama Anatoly Moskvin, yang hobinya ngebongkar-bongkar makam. Dan mayat yang ada di dalam makam tersebut dibawa pulang terus dijadiin boneka. Ceritanya nih, pada waktu Anatoly berumur 13 tahun, dia itu pernah bertemu dengan rombongan yang akan melakukan prosesi pemakaman seorang gadis cilik yang baru 11 tahun. Entah mengapa, si Anatoly ini jadi ngikut. Akhirnya dia mengikuti prosesi pemakaman itu sampai selesai. Nah, sebelum dimakamkan mayat si gadis cilik ini, gue nggak tahu ya, ini mungkin tradisi atau gimana, gue juga nggak tahu. Tapi para pelayat yang ada tuh, yang di situ, minta si Anatoly Moskvin untuk. Halo guys, kembali lagi bersama gue, Suara Gaib, dalam segmen Ngobrol Santai Tapi Seram Tepuk Tangan. Gimana kabarnya? Sehat-sehat selalu bukan? Gue sih tentu mendoakan kalian semoga sehat-sehat selalu ya. Jadi kalian bisa makan dengan nyaman, tidur dengan nyenyak, dan menyaksikan semua konten horor dengan nyaman pula. Nah, obrolan santai kali ini gue akan ngebahas sesuatu yang ada hubungannya dengan hobi. Tahu dong hobi? Kayaknya semua orang itu punya hobi. Ya, gue punya hobi, kalian punya hobi, semua orang punya hobi. Hobi itu bisa apa aja. Ada yang suka dengan olahraga, ada yang suka dengan musik, ada juga yang suka menatap langit senja sambil seruput kopi nikmat. Mantap banget tuh. Tapi ada juga nih orang-orang yang punya hobi sedikit nyeleneh, aneh, ada juga yang serem. Seperti orang yang mau gue bahas nih. Seseorang asal Rusia yang bernama Anatoly Moskvin, yang hobinya ngebongkar-bongkar makam. Dan mayat yang ada di dalam makam tersebut dibawa pulang terus dijadiin boneka. Kalian nggak hobinya? Serem kan? Nah, jadi siapa sih Anatoly Moskvin ini? Dan kok bisa sih dia punya hobi seaneh itu? Jadi, mari kita mulai obrolan santai kita hari ini. Check this out. Oke, jadi pertama-tama mari kita mulai. Siapa itu si Anatoly Moskvin? Nah, jadi Anatoly Moskvin ini adalah seorang pria berkebangsaan Rusia yang lahir pada 1 September 1966. Dia nih lahir di salah satu kota paling besar yang ada di Rusia, yaitu Nizhny Novgorod. Nah, gini nih. Buat kalian yang mengira kalau Anatoly ini punya pendidikan yang rendah karena punya hobi yang aneh, kalian salah besar. Anatoly Moskvin ini malah terkenal sebagai orang yang jenius dan punya latar belakang akademis yang bikin siapapun yang mendengarnya akan angkat topi, tepuk tangan, sambil tepuk jidat. Gak percaya? Nih gue kasih tahu. Anatoly Moskvin diketahui memiliki gelar sarjana dan magister di bidang sejarah dan juga filologi. Selain itu, dia juga dikenal sebagai ahli bahasa yang mana dia menguasai 14 bahasa, termasuk bahasa Rusia. Dia juga dikenal sebagai ahli arkeologi dan ahli nekrologi. Enggak itu doang, dia juga dikenal sangat mahir dalam bahasa dan budaya kuno, terutama semua hal yang berhubungan dengan pemakaman dan ritual gaib. Angkat topi nggak lu? Kayaknya nggak bakal banyak orang deh yang punya latar belakang akademis semantap itu gitu loh. Saking pintarnya nih si Anatoly Moskvin, dia nih sangat dipandang di kotanya itu, di Nizhny Novgorod nih, sangat dipandang sekali. Terus dia ini seringkali diminta untuk menyumbangkan tulisan akademis atau artikel akademis sebagai jurnal untuk kampus-kampus. Selain itu, Anatoly Moskvin juga diketahui sering dimintai bantuan saat ada ilmuwan dan peneliti yang lagi ingin melakukan penelitian, terutama penelitian makam kuno para bangsawan. Nih, karena kan namanya makam bangsawan ya, jadi perlu treatment khusus gitu. Enggak kayak kita makam para rakyat jelata, beda. Karena si Anatoly Moskvin dianggap punya kapabilitas dan pengetahuan yang mumpuni, makanya dia sering banget tuh dimintain tolong tuh. Makanya dia tuh begitu terkenal di kota itu dan juga sangat dihormati. Tapi karir yang cemerlang tuh tidak berbanding lurus dengan kehidupan pribadinya si Anatoly Moskvin. Anatoly Moskvin dikenal sebagai sosok yang pendiam dan sangat-sangat tertutup. Dia dikenal nggak punya teman selain kolega kerja. Dia diketahui tidak suka merokok, tidak suka minum-minum. Itu bagus tuh, boleh diikutin. Dan dia juga diketahui tidak pernah berpacaran selama hidupnya. Satu-satunya hiburan yang dilakukan saat waktu luang adalah
dengan membaca buku di perpustakaan atau membawa buku itu untuk dibaca di apartemen miliknya. Atau mungkin ya dia nggak apa-apain gitu. Jadi dia kayak mengurung diri di kamar aja sendiri, udah gitu aja. Nah, pertanyaannya, kenapa si Anatoly Moshfin menjadi begitu tertarik dengan pemakaman dan mayat? Jadi, ketertarikan Anatoly Moshfin terhadap pemakaman dan mayat sebenarnya itu terbentuk pada usia yang cukup muda. Anatoly Moshfin diketahui mulai tertarik dengan pemakaman dan mayat ketika dia masih berusia 13 tahun. Masih cukup muda. Ceritanya nih, pada waktu Anatoly berumur 13 tahun, dia itu pernah bertemu dengan rombongan yang akan melakukan prosesi pemakaman seorang gadis cilik yang baru 11 tahun. Entah mengapa, si Anatoly ini jadi ngikut. Akhirnya dia mengikuti prosesi pemakaman itu sampai selesai. Nah, sebelum dimakamkan mayat si gadis cilik ini, gue nggak tahu ya, ini mungkin tradisi atau gimana, gue juga nggak tahu. Tapi para pelayat yang ada tuh, yang di situ, minta si Anatoly Moshfin untuk mencium jidat mayat si gadis, dan si Anatoly pun mengiyakan. Menurut pengakuan Anatoly Moshfin, ketertarikannya terhadap pemakaman dan mayat lahir ketika dia mencium jidat gadis cilik tersebut. Jadi, kisah yang mungkin dianggap banyak orang remeh yang memantik ketertarikan Anatoly Moshfin terhadap pemakaman dan mayat. Tapi kan, biasanya namanya hobi, semakin dewasa itu hobi masa kecil kita bisa hilang atau berubah gitu. Tapi tidak dengan Anatoly. Si Anatoly Moshfin ini semakin dewasa, ketertarikannya terhadap pemakaman dan mayat tuh malah semakin menjadi-jadi. Bahkan nih, semua titel tadi yang gue sebutin dan ilmu pengetahuan yang dia pelajari itu demi mengakomodasi ketertarikannya terhadap pemakaman dan mayat. Nah, tadi kan gue bilang tuh, dia bisa 14 bahasa termasuk Rusia. Jadi sebenarnya Anatoly Moshfin ini tidak tertarik dengan yang namanya bahasa asing. Dia mempelajari bahasa-bahasa asing ini untuk mengakomodasi penelitiannya terhadap pemakaman dan juga ritual gaib yang berasal dari negara lain. Misalnya Inggris, Prancis, dan lain-lain lah gitu. Jadi mungkin menurut Anatoly Moshfin, jika budaya pemakaman dan ritual gaib yang ada di Rusia itu udah nggak cukup lagi buat dia. Jadi dia mulai nih mencoba untuk mencari budaya-budaya pemakaman dan ritual gaib dari negara lain. Tapi agar dia dapat mempelajari budaya-budaya tersebut dengan lebih mudah, maka dia harus mempelajari bahasa-bahasa dari negara tersebut. Nah, berbekal dengan semua pengetahuan yang dia miliki, Anatoly Moshfin diketahui sudah melakukan penelitian lebih dari 750 kompleks pemakaman dari rentang tahun 2005 hingga 2007. Nah, menariknya, saat Anatoly Moshfin melakukan penelitian, dia nggak pakai kendaraan tuh, dia jalan kaki. Jadi dia akan berjalan dari satu makam ke makam lain dengan jalan kaki, yang jaraknya bisa berkilo-kilometer. Jadi, kalau dia capek, dia akan mencari gubuk atau pos yang biasanya ada di pemakaman untuk beristirahat. Jadi kan misalnya sebuah pemakaman yang luas, itu selalu ada pos tuh atau pondok yang digunakan oleh penjaga malam untuk mantau daerah sekitar gitu. Jadi Anatoly itu ya tidur di situ, istirahat di situ gitu. Tapi kalau misalnya dia ketemu dengan sebuah peti mati yang nggak ada mayatnya, dia akan coba tidur di situ. Gila nggak tuh? Gua yakin tidak semua orang bisa melakukan hal itu tuh. Jadi, saat Anatoly Moshfin sedang tertidur dalam peti mati, dia mengaku jika sering kali mendengar suara-suara arwah yang minta tolong pada dirinya. Dia mengklaim jika suara-suara tersebut adalah suara para gadis yang dimakamkan di pemakaman tersebut. Nah, karena kan dia kasihan, merasa terpanggil. Akhirnya, dia mulai membongkar makam-makam tersebut dan beberapa dari mereka yang mayatnya masih lumayan bagus akan dibawa pulang, terus dijadiin boneka dan dikasih pakaian dan diajak ngobrol layaknya manusia. Hal ini udah dilakukan oleh Anatoly Moshfin selama 10 tahun hingga akhirnya dia tertangkap. Nah, di awal kan gue bilang tuh kalau Anatoly Moshfin ini merupakan sosok yang sangat dihormati di daerah dia tuh. Enggak cuman sama orang biasa, tapi juga sama orang-orang pintar lainnya tuh. Hormat banget sama dia tuh. Jadi Anatoly Moshfin ini dapat melakukan semua aksinya selama 10 tahun tanpa dicurigai sama sekali. Hingga akhirnya suatu saat pihak kepolisian mendapatkan banyak laporan mengenai banyaknya makam-makam yang rusak. Jadi gini. Polisi itu mendapatkan laporan kalau ada makam rusak
Tapi polisi tidak tahu kalau isi makam itu sebenarnya udah hilang. Jadi dia taunya tuh ada yang rusak makam aja gitu. Pada awalnya pihak kepolisian sama sekali tidak curiga dengan Anatoly Moskvin, ya karena reputasi yang dia miliki. Namun setelah polisi melakukan penyelidikan, mereka mendapatkan satu benang merah yang menghubungkan kasus ini dengan Anatoly Moskvin, yaitu makam-makam yang rusak ini berada di kompleks pemakaman yang pernah dikunjungi oleh Anatoly. Nah, atas dasar fakta tersebut, akhirnya pihak polisi ngeberaniin diri nih untuk menggeledah rumahnya si Anatoly. Karena kan reputasinya sangat baik nih. Jadi kalau misalnya pihak kepolisian ternyata salah melakukan penggeledahan rumah, maka reputasi pihak kepolisian yang akan tercemar. Akhirnya polisi mendatangi rumah si Anatoly Moskvin. Begitu sampai di rumah Anatoly Moskvin, polisi pun langsung melakukan penggeledahan total hingga mereka masuk ke kamarnya Anatoly nih. Ketika masuk, mereka mengaku sudah melihat ada banyak boneka gitu. Jadi boneka berukuran besar. Cuman mereka yang nggak curiga. Ya mungkin hobinya Anatoly memang ngumpulin boneka-boneka besar kan, kita nggak tahu gitu. Namanya hobi orang kan. Terus setelah melakukan penggeledahan beberapa lama, polisi tidak menemukan bukti apapun. Hingga akhirnya ketika mereka hendak pergi, salah satu polisi curiga dengan boneka-boneka yang ada di kamarnya si Anatoly nih. Jadi akhirnya boneka-boneka yang awalnya tuh dicuekin, cuman dilihat oh ini boneka biasa gitu. Akhirnya dicek dengan lebih teliti, dan betapa kagetnya mereka jika ternyata boneka-boneka tersebut adalah mayat dari makam yang dibongkar oleh Anatoly dan sudah dijadiin boneka. Total nih polisi menemukan 29 boneka. 29 yang terbuat dari mayat-mayat yang dia bongkar dari pemakaman. Boneka-boneka tersebut dipercaya dibuat dari mayat yang berusia dari rentang 3 tahun hingga 36 tahun. Bahkan pihak kepolisian juga menemukan cukup banyak buku-buku yang mengajarkan seseorang untuk mengubah mayat menjadi mumi. Ya, tutorial lah gitu, tutorial. Nah, pihak kepolisian sendiri meyakini jika boneka ini harusnya tidak 29 aja, tapi ada 150 buah. Tapi polisi tidak bisa menemukan sisanya gitu. Jadi akhirnya ya udah, yang diumumkan resmi adalah 29 buah. Akhirnya berkat bukti-bukti yang sudah terkumpul ini, Anatoly Moskvin pun ditangkap dan diadili. Kayaknya nih nggak perlu orang jenius untuk tahu jika ada masalah di kepalanya Anatoly Moskvin. Akhirnya pihak kepolisian mengirim Anatoly ke rumah sakit jiwa untuk mendalami pemeriksaan kejiwaan yang mendalam. Hasilnya Anatoly Moskvin divonis mengalami skizofrenia dan juga paranoid yang berlebihan, sehingga membuat dia tidak mengikuti proses peradilan tapi langsung dikirim ke rumah sakit jiwa. Tapi kalau kita pikirkan kembali, sebenarnya apa sih motif yang ngebuat orang sejenius itu malah punya hobi yang dianggap banyak orang melanggar etika kemanusiaan? Moskvin sendiri mengaku jika salah satu motif terbesarnya adalah kesepian. Jadi seperti yang gue bilang tadi, dia itu nggak punya temen, nggak punya orang dekat, nggak punya pacar, dan bahkan sama kedua orang tuanya tuh nggak deket. Sebenarnya dia pernah berusaha untuk mengatasi rasa kesepiannya ini dengan cara mengadopsi anak. Akan tetapi sama otoritas setempat tidak diizinkan karena dianggap tidak mampu secara kepribadian dan juga secara finansial. Sehingga membuat Anatoly mengambil cara yang lebih ekstrim, yaitu dengan ngebongkar makam tadi. Anatoly kan sebenarnya mau mengadopsi anak kan. Akhirnya mayat-mayat ini yang dijadiin boneka itu dianggap sebagai anak-anaknya gitu. Jadi boneka-boneka ini atau mayat-mayat ini akan didandani oleh Anatoly Moskvin layaknya manusia. Dan saking jagonya, kedua orang tuanya itu nggak tahu kalau itu tuh mayat. Dia taunya itu boneka gitu. Nah, setelah didandan, Anatoly Moskvin akan sering ngajak mereka ngobrol layaknya manusia gitu. Bahkan si Anatoly Moskvin ini sering kali membelikan hadiah buat mereka nih. Ada beberapa boneka juga yang akan diajak tidur bareng gitu di kamar. Kayak tidur sama anaknya gitu. Dan yang lebih parah, Anatoly juga memasang kotak musik di salah satu bonekanya gitu. Nah, ini kan kotak musik nih. Nah, kotak musik ini akan ditaruh di badan salah satu bonekanya. Kemudian diputer dan akan ngeluarin suara tuh kayak orang nyanyi. Nah, si Anatoly Moskvin itu menganggap kalau anak-anaknya yang sedang menyanyikan lagu untuk dia. Sampai segitunya guys. Nah, dari kasus ini kita tahu jika tidak selamanya orang jenius atau seseorang yang punya latar pendidikan atau akademis yang mengesankan itu otaknya benar ya.
Mungkin ada beberapa faktor yang ngebuat dia agak sedikit melenceng lah gitu. Sekian dulu nih video kali ini nih. Nah, tapi kalau menurut kalian nih, menurut pendapat pribadi kalian, kenapa orang sejenius Anatoly Moshfegh ini bisa melakukan hal yang tidak beretika seperti ini? Mungkin kalian ada jawabannya yang berbeda? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, buat kalian yang suka dengan video gua kali ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi saat Horrorawan posting video-video baru. Dan jangan lupa juga nih untuk mengikuti semua sosial media Horrorawan. Linknya ada di deskripsi. Dan gua Suara Gaib. Ciao.